Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Andika Wicaksana, Salsabila Zulfa Al-Husna, Handri Rama, Ikvina Kamelia, dan Yusrika Azizah akan membawakan materi tentang batu bara. Bara merupakan salah satu bahan bakar fosil yang dapat diandalkan sebagai sumber energi, digunakan sebagai bahan bakar utama pembangkit listrik. Batu bara sendiri adalah batuan sedimentasi yang merupakan bahan bakar hidrokarbon yang terbentuk dari tumbuhan dalam lingkungan bebas oksigen dan terkena pengaruh panas serta tekanan yang berlangsung lama sekali melalui proses qualification. Yang selanjutnya adalah distribusi batu bara berdasarkan usia geologisnya. Lokasi tambang tertua dalam catatan arkeologi berada di negara Afrika, tepatnya di daerah Swaziland Gua Singa. Tambang ini diperkirakan berusia 43.000 tahun yang lalu. Pertambangan batu bara pertama kali di Indonesia dimulai pada tahun 1849. Ketika sumber daya batu bara ditemukan di Pengaron, sebuah dusun di sepanjang Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Setelah itu, dimulailah produksi batu bara di tambang Ombilin yang berada di Sungai Durian oleh pemerintah Belanda pada tahun 1891. Setelah itu, pada tahun 1919 juga mulai dioperasikan tambang batu bara Bukit Asam yang berada di Sumatera Selatan. Proses terbentuknya batu bara. Proses terbentuknya batu bara dimulai dengan tumbuhan melakukan fotosintesis dengan menyerap energi sinar matahari dan mengolahnya menjadi karbohidrat. Yang kedua, tahap biokimia. Tumbuhan yang mati ratusan juta tahun yang lalu tertimbun oleh banjir, lumpur, rawa, dan air asam, lalu berubah menjadi gambut. Yang ketiga, tahap qualification. Seiring berjalannya waktu dan adanya panas dan tekanan yang meningkat di dalam tanah, maka gambut akan berubah menjadi batu bara atau lignit. Komposisi batu bara. Batu bara tersusun dari dua material. Yang pertama ada combustible material. Combustible material merupakan material yang dapat dibakar oleh oksigen, atau combustible material umumnya tersusun dari karbon padat, senyawa hidrokarbon, sulfur, senyawa hidrogen, dan beberapa senyawa lainnya. Yang kedua ada non-combustible material. Non-combustible material merupakan material yang tidak dapat dibakar oleh oksigen, atau non-combustible material ini umumnya tersusun dari senyawa anorganik seperti SiO2, Al2O3, Fe3O3, TiO2, Mn3O4, serta senyawa logam lainnya dalam jumlah kecil yang kemudian akan membentuk abu di dalam batu bara. Kandungan dari material ini umumnya tidak diinginkan sebab akan mengurangi nilai bakar dari batu bara. Jenis-jenis batu bara. Yang pertama ada gambut atau pit. Batu bara ini memiliki kandungan karbon kurang dari 50% dan memiliki kandungan air lebih dari 90%. Hal tersebut dapat membuat gambut menghasilkan banyak polusi ketika dibakar. Yang kedua ada lignit atau brown coal. Batu bara ini memiliki kandungan karbon 40-55% dan kandungan air 35-75%. Yang ketiga ada batu bara subbituminous. Batu bara subbituminous ini memiliki kandungan karbon 53-55% dan memiliki kandungan air sebesar 28,5%. Yang keempat, ada batu bara bituminous. Batu bara bituminous ini memiliki kandungan karbon sebesar 69-88% dan memiliki kandungan air sebesar 8-10%. Dan yang kelima, ada batu bara antrasit. Batu bara antrasit merupakan batu bara yang memiliki kualitas paling bagus. Batu bara ini memiliki kandungan karbon 80-90% dan memiliki kadar air
kurang dari 8%. Penentuan kualitas batu bara. Untuk menentukan kualitas batu bara, maka perlu dilakukan beberapa analisis. Yang pertama, ada analisis proksimat. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kandungan air total, air bawaan, kadar abu, kandungan zat terbang, dan kandungan karbon tertambat. Yang kedua, ada analisis ultimate. Analisis ini bertujuan untuk menentukan kadar karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Yang ketiga, ada analisis maseral. Analisis maseral terbagi menjadi first-need, exit-need atau lipid-need, dan inert-need. Analisis ini dibedakan dari kenampakannya di bawah mikroskop. Yang keempat, ada analisis nilai kalori. Nilai kalori merupakan besarnya panas yang diperoleh dari pembakaran batu bara. Nilai kalori dinyatakan dalam satuan kilokalori per kilogram. Sumber daya dan cadangan batu bara di Indonesia. Pada bulan Juli 2020, total jumlah sumber daya batu bara yaitu 148,70 miliar ton dengan sumber daya hipotetik berjumlah 4,31 miliar ton, TRK 44,53 miliar ton, tertunjuk 47,28 miliar ton, dan terukur sebesar 52,58 miliar ton. Untuk cadangan batu bara sendiri sebesar 39,56 miliar ton dengan cadangan terkira 18,41 miliar ton dan terbukti 21,15 miliar ton. Data ini diambil dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang melakukan pendataan neraca energi setiap bulan dan dirilis setiap 6 bulan sekali pada bulan Januari dan Juli di setiap tahunnya. Sedangkan untuk cadangan batu bara terverifikasi pada bulan Juli 2020 memiliki jumlah 89,55 miliar ton yang terdiri atas sumber daya hipotetik 4,31 miliar ton, tareka 23,95 miliar ton, tertunjuk 28,9 miliar ton, dan terbukti sebesar 37,20 miliar ton. Sedangkan untuk cadangan terverifikasi berjumlah 24,76 miliar ton dengan cadangan terkira 11,11 miliar ton dan terbukti 13,65 miliar ton. Persebaran wilayah yang memiliki cadangan batu bara terbanyak adalah Kalimantan dengan 14,9 miliar ton, yang tersebar di Kalimantan Timur sebesar 7,5 miliar ton, Kalimantan Selatan 4,2 miliar ton, dan Kalimantan Tengah 2,1 miliar ton, yang disusul oleh Sumatera sebesar 11,2 miliar dan Sulawesi 0,12 juta. Batu bara memiliki kelas, yaitu yang pertama, sumber daya batu bara hipotetik, merupakan jumlah batu bara di wilayah penyelidikan atau bagian dari wilayah penyelidikan dihitung berdasarkan data yang termasuk dari syarat-syarat yang telah ditentukan oleh tahap penyelidikan survei tinjau. Yang kedua yaitu sumber daya batu bara TRK, merupakan jumlah batu bara di wilayah penyelidikan atau bagian dari wilayah penyelidikan dihitung berdasarkan data yang termasuk dari syarat-syarat yang telah ditentukan oleh tahap penyelidikan prospeksi. Yang ketiga yaitu sumber daya batu bara tertunjuk, merupakan jumlah batu bara di wilayah penyelidikan atau bagian dari wilayah penyelidikan dihitung berdasarkan data yang termasuk dari syarat-syarat yang telah ditentukan oleh tahap eksplorasi pendahuluan. Selanjutnya yaitu sumber daya batu bara terukur, merupakan jumlah batu bara di wilayah penyelidikan atau bagian dari wilayah penyelidikan dihitung berdasarkan data yang termasuk dari syarat-syarat yang telah ditentukan oleh tahap eksplorasi rinci. Selanjutnya yaitu cadangan batu bara terkira, merupakan hasil dari sumber daya batu bara tertunjuk dan sebagian sumber daya batu bara terukur yang berdasarkan kajian kelayakan pada semua faktor terkait telah memenuhi sehingga hasil kajiannya dinyatakan layak. Selanjutnya yaitu cadangan batu bara terbukti,
merupakan hasil dari sumber daya terukur yang berdasarkan kajian kelayakan telah memenuhi semua faktor terkait sehingga hasil kajiannya dinyatakan layak. Produksi batu bara di Indonesia. Dari tahun ke tahun, produksi batu bara di Indonesia mengalami kenaikan. Walaupun pada tahun 2015 mengalami penurunan, tapi penurunan ini tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2013, produksi batu bara di Indonesia sebesar 458 juta ton dan juga pada tahun 2020 sebesar 616 juta ton. Konsumsi batu bara di Indonesia. Menurut data yang diambil dari www.serta.com atau Consumption Volume Coal Asia Pasifik, Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan dalam mengkonsumsi batu bara. Pada tahun 2007, konsumsi batu bara sebesar 36.222 dan pada tahun 2018 konsumsi batu bara sebesar 61.558. Konsumsi batu bara di Indonesia. Konsumsi batu bara di Indonesia digunakan untuk PLTU sebesar 52%, lalu disusul dengan industri semen sebesar 30%, lalu disusul dengan industri metalurgi sebesar 12%, disusul kembali dengan industri tekstil sebesar 6%. Negara-negara pengguna batu bara sebagai bahan bakar utama pembangkit listrik. Negara-negara yang menggunakan batu baranya sebagai bahan utama antara lain yaitu Jepang, India, Indonesia, China, dan Australia. Masalah-masalah yang ditimbulkan karena batu bara. Yang pertama, pencemaran air. Permukaan batu bara mengandung besi sulfide yang berinteraksi dengan air dan menghasilkan asam sulfat yang tinggi sehingga membunuh ikan dan biota air. Yang kedua, pencemaran udara. Polusi udara sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi kerja paru-paru seperti menimbulkan penyakit bronkitis, pneumonia, dan influenza. Yang ketiga, pencemaran tanah. Penambangan batu bara dapat merusak vegetasi dan menghancurkan profil genetik tanah. Selain itu juga meningkatkan laju erosi dan sedimentasi pada permukaan tanah. Selain memiliki dampak pada lingkungan, batu bara juga bisa mengakibatkan kecelakaan pada manusia. Seperti yang terjadi di tambang di Kalimantan. Maraknya industri pertambangan, khususnya batu bara di Kalimantan, ternyata membawa dampak sangat merugikan. Kini, ada ribuan lubang bekas tambang yang dibiarkan terbuka dan telah membunuh puluhan anak-anak. Lubang ini memiliki kedalaman lebih dari 100 meter. Berita ini dimuat oleh voaindonesia.com.